ketika konsepsi di 24 jam pertama pembuahan yuk. Wah. Halo, kembali lagi bersama saya Lili di Aku Lili. Hari ini aku akan bincang-bincang santai dengan salah seorang temanku yang menurutku dia itu adalah seorang yang gifted in music. Kenapa aku ajak dia untuk ngobrol-ngobrol gitu ya? Soalnya aku mau ngebahas tentang apa ya perbedaan antara gifted and talented yang selama ini mungkin orang belum banyak yang tahu gitu. Karena dianggapnya itu adalah dua hal yang sama. Terus bagaimana kira-kira ciri-ciri anak yang gifted in music? Karena temanku adalah gifted in music. Lalu bagaimana kalau misalnya anak gifted itu tidak diasah kemampuannya? Dan apa yang sebaiknya dilakukan ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya memiliki gift tertentu? Oke, langsung aja kita mulai. Aku akan memperkenalkan temanku yang ini. Yeay, wadaw. Opening yang sangat wadaw. Oh, wadaw ya, Mbak. Silakan perkenalkan. Apa Li? Oh iya. Nama gue aja boleh nggak sih? Boleh. Ya? Ya. Nah, gue. Nama gue Tio. Mungkin kalau karena ini mengenai musik, jadi mungkin ini orang apa sih karyanya? Nah, silakan cari di Spotify, ada namanya Anindityo. ANINDITYO. Nanti ada tulis ya, ditulis ya. Oke. Udah menelurkan berapa lagu nih? Kalau lagu yang terpublish baru 6 ya, baru 6 lagu. Tapi kalau yang siap rilis, tapi total dengan yang terpublish itu kira-kira 10 lagu lah. 10 lagu yang sudah layak didengar ya maksudnya ya, bukan lagu yang cuma gonjreng-gonjreng doang. Ya 10 lagu lah. 10 lagu. Mulai dari kapan berkaryanya? Kalau berkarya yang secara profesional sih ya mungkin baru tahun kemarin ya, tapi kalau berkarya untuk diri sendiri, untuk kalangan terbatas sih mungkin benar-benar bikin karya mungkin 2007, 2008 ya. Berarti udah berapa tuh? 12 tahun ya? 2007, 13 ya? Oh iya, 13 tahun. Lama juga ya? Lama. Nggak kemana-mana lamanya. Aduh, belum kali ya? Mungkin langsung aja kali ya, aku akan ngebahas tentang si topik yang tadi aku bawain. Waduh. Yaitu, apa bedanya antara istilah gifted dan talented gitu ya, Yo ya? Dan kenapa gue mengkategorikan lo sebagai orang yang gifted, bukan talented gitu kan? Ini pertanyaan gue mestinya nih, bukan ini ya? Gimana? Nah, oke. Jadi gini, kalau misalnya orang yang talented, itu biasanya dilihat sebagai orang yang mampu melakukan suatu hal karena dia sudah mengikuti suatu latihan yang terstruktur, baik itu formal atau informal. Itu gifted ya? Itu talented. Oh, talented. Oke. Beda ya Nata ya? Ya. Kalau gifted itu biasanya orangnya belum dilakukan pelatihan formal atau terstruktur, tapi udah bisa melakukan sesuatu. Kalau secara teori ada 8 jenis gifted gitu ya. Oh, dibagi 8 lagi? Ada. Beda-beda. Jadi nggak cuman, kan ada tuh yang nganggap kalau gifted itu anak berbakat yang bisa segalanya, yang pinter banget gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga yang emang spesifik di satu atau dua bidang aspek itu gitu. Dan ya nggak mungkin juga kan semua orang bisa melakukan semua hal gitu loh. Oh iya dong. Ya, jadi tapi kalau misalnya oke, aku sebutin dulu kali ya si yang 8 itu apa aja. Ada kemampuan logis, matematik, musik, kemudian ada spasial, jadi kayak orang yang nyetir, lu tahu kan? Oh iya. Kayak gitu. Terus BTL yang tembak langsung. Udah gitu kemampuan intrapersonal, linguistik, sama oh my god, satu lagi apa ya? Satu lagi ada di bawah sini ya. Okay. Aku tulis. Di deskripsi ada ya. Deskripsi ada ya. Nah, terus tapi secara umum mereka itu punya karakteristik yang membuat mereka digolongkan sebagai orang gifted. Oke. Pertama, mereka dalam mengindra sesuatu itu biasanya sensitif banget ya. Kalau misalnya anaknya gifted in music, berarti lebih sensitif terhadap suara, nada. Tahu-tahu ada yang nyanyi, ini nggak enak nyanyi nih, fals nih, kayak gitu ya. Oh. Atau kayak lu lagi diem tapi kayak ngikutin ritmenya kayak gitu. Okay. Terus selain itu juga anak-anak itu ada yang namanya istilahnya working memory. Working memory itu adalah kapasitas dalam otak yang digunakan untuk ketika harus melakukan sesuatu. Jadi kan orang akan fokus ketika gue mau ngitung misalnya, gue akan fokus sama angka gitu ya. Memori gue cuma fokus di situ doang untuk ingat angka itu. Nah,
si anak yang gifted itu biasanya dalam satu waktu bisa melakukan beberapa task gitu ya. Oh, multitasking ya. Jadi kayak kapasitasnya tuh emang beda. Oh, itu nggak terbatas jenis kelamin ya? Enggak, Oh. bisa apapun itu. Dan itu memang biasanya didapatkannya dari heredity. Jadi kebetulan dapat gen yang bagus sih dari orang tuanya. Ketika konsepsi di 24 jam pertama pembuahan yuk. Alhamdulillah ya. Bisa mendapatkan DNA yang terbaiknya lah dia dari kedua orang tua gitu. Itu gifted ya? Itu gifted. Anugerah, emang itu udah anugerah itu? Anugerah itu. Anugerah. Anugerah dari Tuhan. Nah, Okay. Terus biasanya cepat untuk mengenali pola. Oh iya. Ada satu pola, wah cepet langsung nangkep nih, tak. Oh, makanya di psikotes buat kerja tuh di tes tes apa namanya itu ya? Ada kan yang kadang-kadang pertanyaan itu yang bentuk kita tahu bentuk ya, kalau kita udah dapat polanya atau deret angka. Nah, itu juga kan itu mengukur pola itu berarti ya, kemampuan dia melihat pola ya. Iya, itu mengukur kemampuan pola, cuman kalau itu beda lagi sih. Kalau misalnya ada satu alat tes itu bisa untuk juga mengetahui dia itu bisa mengikuti aturan atau enggak. Oh, iya. Terus biasanya ketika ada dua hal, dia itu bisa cepat untuk mengaitkan keduanya. Mencari koneksi antara si dua hal itu. Sebenarnya mirip ya sama yang sebelumnya. Itu gift ya? Itu gifted ya? Nah, terus kalau misalnya mau ngomongin soal anak gifted yang nggak terasah, itu juga banyak ya. Oke. Jadi kalau misalnya zaman dulu kan dibilangnya anak gifted itu anak-anak yang IQ-nya di atas 130 gitu ya. Cuman kalau sekarang itu juga dilihat lagi anak-anak yang punya kreativitas tinggi. Tapi once mereka itu nggak diapa-apain bakatnya, ya udah hilang aja. Mungkin waktu kecilnya mereka enjoy melakukan itu, tapi pas gedenya kayak nggak punya tujuan, ya untuk apa gue ngelakuin itu, ya udah bakatnya hilang gitu aja. Dan sayangnya kayaknya di sekolah-sekolah zaman sekarang kayaknya nggak tercover tuh kayak gitu ya? Apa sudah mulai? Kalau di negeri, Enggak ya? itu kayaknya kurang ya, nggak terperhatikan karena kan emang fokusnya hanya kepada kemampuan berpikir secara umum matematika bahasa Indonesia gitu-gitulah. Tapi kalau misalnya di sekolah-sekolah swasta sih udah mulai yuk. Itu makanya kenapa kayaknya kita punya banyak teman yang dulu, nih orang kayak dulunya bego deh. Kok sekarang bisanya banyak ya? Ya kan gue tuh kayak ngerasa, wah ini orang sukses sekarang ya, perasaan dulu bego deh. Ya, mungkin gara-gara itu kali ya? Bisa. Jadi mungkin dulu dia belum menyadari dia punya kemampuan itu, pas sudah gede diasah, jadilah dia. Atau kurikulum sekolahnya memang tidak mengcover gift-nya dia gitu kan? Ya, bisa jadi kan? Bisa. Ya. Karena kan kalau tipikalnya kurikulum kita kan harus melakukan satu gitu loh. Sedangkan anak gifted itu tipikalnya adalah anak yang harus senang mencari beberapa hal untuk satu permasalahan. Oh. Karena dia anak kreatif. Gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke anak yang gifted secara musik gitu, biasanya itu mereka peka sama nada. Lagi gitu. Peka sama nada, beda lah dalam menikmati nada tuh beda. Udah gitu ritme, biasanya punya perfect pitch apa sih? Oh, pitch perfect. Pitch perfect gitu. Pitch perfect. Terus nggak diajarin kayak bisa memainkan sesuatu nada, maksudnya membuat komposisi suara dengan apapun itu. Nggak harus pakai instrumen musik yang piano atau apa gitu loh. Itulah mengapa banyak orang yang bisa mahir memainkan satu alat musik tapi belum tentu dia bisa menciptakan lagu. Tuh, bisa juga menciptakan lagu tapi belum tentu wow gitu kan. Iya. Gitu. Karena kayak kalau zaman dulu tuh ada namanya artis ya, Ingrid Wijanarko itu mungkin orang taunya dia MC atau pelaku seni peran lah ya. Tapi ternyata dia bisa menciptakan lagu dan kalau nyanyi fales. Nah, contoh lagi kalau di luar negeri itu Sam Smith tuh nggak bisa main alat musik. Ya. Tapi dia bisa bikin lagu. Makanya sama kayak kalau nggak salah Melly Goeslaw juga kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang memang terlahir bakatnya tuh memang menciptakan lagu, sedangkan dia tidak bisa main alat musik. Padahal bagi sebagian orang menciptakan lagu tuh lo harus tahu dulu nada-nada, main musik gimana, urutan-urutan lagu. Misalkan orang yang bisa main musik piano sama orang bisa main gitar itu akan menghasilkan pola-pola lagu yang cenderung berbeda tuh. Kayak gitu. Ya. Kenapa jadi gue yang ngomong? Tapi bener ya. Jadi kalau misalnya berbakat gifted in music gitu, itu pun kayak dibagi-bagi lagi. Ada orang yang emang giftednya
dalam alat musik tertentu atau membuat lirik atau membuat nyanyinya gitu. Karena lagi-lagi kombinasi yo. Kalau gue ngeliatnya kan lo bisa main musik dan lo bisa bikin lirik ya. Wow gitu ya. Kenapa coba lo bisa bikin lirik? Ini pertanyaan apa? Ya kalau menurut lo apa? Tadi kan gue nyebutin ada 8 nih. Apa yang lirik ya ini nada apa lirik? Lirik deh. Lirik. Kan nggak semua orang yang gifted in music bisa bikin lirik kan? Kalau lirik, kalau gue pribadi, gue nggak tahu orang lain ya. Tapi kalau gue pribadi lebih ke literasi sih ya. Nah betul banget. Referensi ya. Iya. Jadi kalau misalnya orang yang bisa bikin lirik tuh biasanya emang kuat juga di language-nya. Jadi kan gue bilang ya. Jadi secara bahasa juga dia advance gitu, banyak kosakata. Iya, dan ya gitu-gitulah ya. Terus gue tadi mau ngomong apa lagi ya? Aduh. Nada. Kalau nada? Nada. Kalau nada sih emang dia kepekaan terhadap si bunyi tadi. Si telinganya ya, berarti kan, kalau misalnya sensori itu ada hearing. Hearingnya mungkin dia bisa peka banget dan punya perfect pitch-nya tadi itu. Tapi ada juga orang yang bisa hearing, tapi nggak punya perfect pitch-nya, jadi dia nggak bisa memproduksi si lagu itu. Tapi dia tahu, dia bisa bikin lagu, tapi dia tidak bisa memainkan secara baik gitu lah ya. Iya. Atau kayak gini, ada anak-anak yang dia ternyata gifted in music, tapi pas kecilnya itu kelihatannya dari kok nggak diajarin baca apapun, dia udah tiba-tiba bisa baca ya. Iya. Sebenarnya itu karena si anak itu bisa nangkep suara itu dengan baik yo. Jadi ketika misalnya huruf A, B, C, D, E itu kan jelas A, B, C. Kalau anak nggak bisa ngebedain itu, dia akan susah untuk membaca. Nah karena si anak-anak yang gifted in music ini bisa bedain nada dengan bagus gitu, suara dengan bagus, maka automatically jadi pintar dalam membaca nih. Ketika awal kehidupannya gitu, dikiranya mah mungkin pintar biasa aja akademik, padahal sebenarnya itu gifted in music juga gitu loh. Oh, ditambah lagi misalkan dia sering mendengarkan berbagai macam lagu, jadi referensinya juga jadi banyak gitu ya. Iya, gitu. Oh, tapi kalau gifted itu mungkin dengan tanpa referensi pun dia bisa gitu. Iya. Wedan. Gitu. Apalagi kalau misalnya diasah kan. Oh iya. Jadi dia nggak hilang. Jadi giftednya terbentuk juga menjadi suatu talent gitu loh. Gifted and talent. Orang yang bertalent belum tentu gifted, tapi orang gifted kalau diasah bisa jadi talent and gifted. Gitu. Kalau secara harfiah arti bahasa Indonesianya gifted itu kan anugerah ya berarti ya. Iya, terberkahi. Terberkahi, teranugerahi. Kalau talented terbakati. Bakat. Memiliki berbakat. Beda ya, gue baru tahu. Beda, begitu. Wow. Dan kayaknya dua-duanya itu emang dua-duanya itu pemberian gitu kan. Iya nggak sih? Menurut gue dua-duanya pemberian ya? Enggak ya? Balik lagi yuk, gimana ya? Orang kalau belajar pasti bisa kan? Ketika orang dilatih setiap hari main piano gitu ya, disiplin gitu, pasti bisa kan? Itu talented apa? Talented. Gifted? Oh, talented. Tapi mungkin dia dari awal nggak yang peka sama suara, nggak yang ngeh sama nada gitu loh. Karena terbiasa jadi dia bisa, bukan karena emang punya sesuatu lah gitu loh. Wah, ini informasi baru. Nah, kalau lu sendiri waktu awal-awal kehidupan lu dulu gimana yo? Sesuai pertanyaan tadi udah disiapkan ya. Ya musik mungkin sama kayak anak-anak generasi kita ya, generasi kelahiran 80-an 90-an awal yang mungkin diawali oleh suka lagu anak-anak, terutama lagu film serial anak ya dulu ya. Mungkin gue mulai merasa suka lagu anak, suka lagu tuh bukan karena dengerin lagu anak-anak sih jujurnya, malah dengerin anime zaman dulu ya. Anime dan tokusatsu. Animenya dulu spesifik, anime dulu Senseiya dan kalau di Indonesia Satria Baja Hitam, Kamen Rider. Nah itu yang membuat gue, wah ternyata lagu tuh sebegitu menariknya. Tapi begitu dikasih lagu anak, gue nggak tertarik tuh. Mungkin nggak tahu ya. Genrenya kali ya, nggak cocok dengan kepribadian lo gitu ya. Bisa jadi, atau mungkin karena awal mendengarkan menjadi standar yang khusus. Jadi ya kita spesifik lagu-lagu Jepang itu kan standarnya cukup tinggi ya. Dibandingkan misalkan lagu pop Jepang dan rata-rata lagu yang dipakai untuk opening serial di Jepang itu kan lagu popnya. Nah, gue mendengarkan itu duluan, setelah itu mendengarkan lagu anak gitu loh. Nah kan,
dari lagu pop orang dewasa ke lagu anak dari segi kompleksitas nadanya aja beda gitu loh. Apalagi kalau lagu Jepang kan yang kita nggak tahu dia ngomongin apa sih. Begitu lagu anak banyaknya. Oh itu lagu Enolerian ya, banyak nyamuk di rumahku ya. Apaan sih? Sepele banget kan, sepele banget gitu. Sedangkan yang ini lagi menyelamatkan dunia gitu. Nah setelah itu terasa lagi gara-gara sekolah waktu itu. Oh enggak, orang tua gue belikan pianoan kecil gitu, pianoan. Terus di sekolah mulai masuk kesenian yang kita harus pakai recorder ya, bukan suling ya, recorder dan pianika. Nah tapi sangat terdorongnya itu waktu mau cinta monyet ya, jujur aja ya, mau cinta monyet karena ada cewek yang gue taksir bisa main gitar. Akhirnya gue, dan orang tua gue bukan tipe orang tua yang kamu harus belajar ini, enggak. Jadi orang tua gue pengen gue belajar gitar nih misalkan, tapi orang tua gue tuh lebih memilih nih anak kita lesin kalau udah kelihatan minatnya gitu loh. Nah akhirnya gue kelihatan minat, gue minta pengen belajar gitar, pengen les gitar. Ya udah akhirnya dari situ mulailah berpetualang tuh musik tuh. Dan gue secara formal yang bener-bener belajar itu memang cuma gitar. Akhirnya yang mungkin gifted atau talented, akhirnya gue bisa karena ngeband, akhirnya gue mau pelajari instrumen lain dan cenderung memang lebih cepat gitu dibanding start awal dan mungkin dibanding orang lain gitu. Gitu sih. Berarti pertanyaan berikutnya tadi kan kalau secara teori itu kan emang berbeda dalam proses berpikirnya kan? Iya. Nah kalau lo sendiri ketika lo ngedengerin musik, apa yang lo proses gitu loh? Apa yang lo perhatikan? Apa yang jadi ketika musik gak enak tuh reaksi lo gimana, ketika enak tuh gimana? Ini kapan? Sekarang apa dulu apa? Boleh dulu, dulu gimana, sekarang gimana? Kalau dulu sekedar menikmati aja ya, cuman menikmati lagunya enak, lagunya enggak. Kalau sekarang lebih dalam, lebih ke analisis, malah kadang-kadang itu dengerin lagu tuh kayak ini gitarnya kayak gini, ini pianonya atau drumnya malah lebih dalam lagi, ini penempatan pada saat produksinya, gitar sebelah kiri, ini sebelah kanan. Setahu ya? Iya, kedengeran. Oke, siap. Terus nanti habis itu, ini suara duanya di bagian ini aja, misalkan ada suara orkestra sebelah sini aja. Habis itu baru dari nada baru ke lirik kecuali yang tadi gue bilang liriknya yang bener-bener yang ekstrim nih, misalkan liriknya bener-bener jorok atau liriknya bener-bener norak atau apa itu baru udah langsung tolak. Nah, dan gue kalau sekarang lebih cenderung lirik itu salah satu bagian yang paling menentukan dari gue akan mendengarkan lagunya sampai selesai apa enggak gitu. Jadi ya mungkin karena ketertarikan terhadap linguistik juga ya, terhadap bahasa juga. Jadi begitu liriknya tuh menggunakan diksi-diksi yang biasa aja, terus temanya yang tema yang biasa aja dengan pendekatan yang sama-sama aja, biasa gue langsung tolak tuh seenak apapun lagunya. Biasa gitu. Jadi ya memang sekarang lebih ke menganalisis ya, mendengarkan lagu tuh lebih ke menganalisis. Terus nanti ujung-ujungnya nanti gue bisa dari sini gue bisa bikin lagu kayak apa ya, kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Itu kan tadi dari segi musiknya ya. Gue jadi kepikiran gara-gara lo bilang linguistik tadi. Kalau secara linguistik lo ketertarik mulai ada rasa lo bisa paham sesuatu bahasa, atau misalnya zaman dulunya udah ada nggak sih kayak pengalaman yang emang lo dikasih bacaan atau gimana gitu? Gue sih sejujurnya termasuk orang yang tidak suka baca buku ya. Tidak buku yang tamat gue baca tuh apa ya? Kayaknya hampir nggak ada buku yang tamat gue baca, beneran. Dan apalagi sekarang gue tuh cenderung susah konsentrasi. Kadang-kadang baru baca satu paragraf kedua gue lupa paragraf pertamanya apa. Nah, yang bikin gue suka musik secara lirik, jujur aja, mulai terasanya ya gara-gara Dewa 19 ya, spesifik ya Dewa 19 dan karya-karya Ahmad Dhani waktu itu. Karena gue merasa dia sering menggunakan diksi yang cukup berbeda gitu, terus pendekatannya berbeda, walaupun kadang-kadang lagunya lagu-lagu cinta juga, tapi kok kayaknya pendekatannya lebih artistik yang ini ya. Nah, naik lagi setelah mahasiswa waktu kuliah itu mendengarkan band-band Indonesia yang band-band independen, indie. Nah, itu liriknya lebih explore lagi tuh. Secara spesifik ada dua band Indonesia yang gue sangat melihat ininya, yaitu pertama ada Sore, yang kedua Efek Rumah Kaca, yang dimana dua-duanya tuh liriknya tuh sangat bertolak belakang, yang satu sangat artistik, yang satu straightforward tapi menggunakan diksi-diksi yang tetap berbeda gitu.
Jadi ketertarikan gue terhadap bahasa di lagu itu memang bukan karena gue senang membaca literatur buku, ya? Buku, tapi karena memang senang menganalisis, dan terutama lagi karena gue mulai mendengarkan lagu-lagu tahun 70-an. Lagu-lagu tahun 70-an itu banyak lirik-liriknya yang terkadang kita baru satu lagu tuh kita bisa dapat 2 atau 3 kata yang ini lagu bahasa Indonesia ya. Nah, kita harus buka KBBI lagi. Nah, itu mulai seru tuh. Nah, gara-gara itu gue jadi senang bikin lagu yang kalau bisa setiap lagu tuh ada satu kata yang mungkin bahasa Indonesia tapi kita jarang dengar gitu. Oke. Jadi ternyata kalau misalnya ngelihat si temen aku ini, ternyata dia memang cukup sesuai ya sama teori di mana dia lebih cepat dalam mempelajari musik, terus juga bisa mengenali pola-pola, terus juga lebih peka sama nada, tahu mana nada yang benar, mana nada yang salah gitu ya. Dan ternyata memang meskipun memiliki bakat, tapi tetap harus dilatih dan juga belajar ya. Karena dengan seperti itu maka akan lebih berkembang. Karena banyak juga kan orang yang tadi itu gue bilang nggak berkembang karena nggak diapa-apain. Ya kan pada dasarnya ya memang referensi itu penting ya. Jadi maksudnya selain orang itu memang harus punya gift atau talent ya, dia juga harus punya referensi yang baik sih. Referensi baik dan banyak sih kalau bisa. Jadi dia kalau kita konteksnya musik dan lebih spesifik konteksnya penciptaan lagu ya berarti semakin banyak lagu yang didengarkan, semakin kaya musiknya lagu yang biasa dia ciptakan juga gitu. Karena contoh-contohnya banyak. Betul, setuju. Dan juga bisa jadi lebih memotivasi untuk mencapai sesuatu titik gitu kali ya. Wih, gila. Oke, mungkin segitu kali ya obrolan kali ini. Mudah-mudahan sih bisa menginspirasi orang tua yang kayak punya anak-anak yang kira-kira ini berbakat mesti diapain gitu ya. Oke, next kita akan lihat temenku ini main musiknya kayak apa sih ya. Tolong ya. Makasih, dadah. Menjalani perjalanan